Hati-hati Kak Roma. Shalom Bu Elga, Revaya. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. Dulu. Shalom Bu Diah, Bu Cance. Siapa? Oh, Shalom. Shalom, shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah sukacita pada sore hari ini. Haleluya. Kasih senyum dulu ke kamera. Puji Tuhan. Luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Apapun yang terjadi kita tetap semangat. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan datang menghadap hadirat Tuhan. Bawa korban pujian syukur pada Tuhan. Sebab Dia Yesus yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami datang bersama-sama saat ini anak-anak-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu, naik ke gunung kudus-Mu. Membawa korban pujian syukur kepada Engkau. Sebab Kau layak terima pujian. Layakkan kami ya Tuhan. Layakkan kami karena dengan darah anak domba Allah kami dilayakkan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Kami datang bersama-sama di hadapan-Mu. Sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari setiap pribadi lepas pribadi yang menaikkan pujian syukur pada Tuhan. Sebab Dia baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ya bala 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 shana bala inamaya se Yesus. Ya raba shikara ya raba ya namo inarasya. Biar lawatan-Mu bekerja atas kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Hiramaya she, hinanamaya ramaya. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami masing-masing di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja atas kami. Lawatan-Mu atas kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
yang merasakan kebaikan Tuhan, ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, katakan semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Merasakan kebaikan Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, Kau baik, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Rasyaraba, ya Raba, ya Raba, ya Raba. Ya Nasyiri, ya Raba. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, katakan lebih lagi, bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, sekali lagi katakan, bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau baik. Haleluya. Pujilah Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini, katakan amin. Haleluya. Ya segala yang bernafas memuji
Puji Tuhan. Amin. Dan rasakan kebaikan Tuhan. Saya ajak yang semua yang di rumah, ayo goyang ke kiri ke kanan, menari bersama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya sudah melihat semua pada menari di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapannya. Ku tahu Allahku bekerja dalam segala perkara. Yes. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewatiku dan terbang, ku takkan takut bahaya. Kenyataannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Katakan pada sampingnya, puji Yesus, puji Yesus, sebab Dia. Katakan pada kamera, katakan puji Yesus, puji Yesus, sebab Dia baik. Yes. Mari terus bertepuk tangan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya ajak yang di rumah menari, amin. Ikutin gerakan saya, Bapak Ibu, amin. Yang mau katakan yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Luar biasa, mari bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, haleluya. Dia Allah yang sanggup. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. Coba kasih senyum lagi ke depan kamera. Puji Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Biar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bersama-sama terus berbahasa roh di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menolong kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Engkau Roh penolong dalam hidup kami. Roh Kudus, masing-masing terus bergaul intim dengan Tuhan sebab Dia hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melepaskan kami. Hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Yesus, Yesus, Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Dia mendengar suara setiap anak-anaknya, amin. Biar kita terus berharap kepada Tuhan. Bapa Kau mendengar, katakan bersama, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Saya ajak kembali kita naikkan pujian ini. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar.
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari dengan segenap hati kita katakan bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya persilakan hambanya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini Engkau baik, Engkau sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Mengampuni kami tidak melihat dari titik kelemahan maupun kesalahan yang kami perbuat. Tapi Engkau sangat mengasihi kami. Hanya kepadamu-lah pertolongan yang kami buat. Dan kami percaya ketika pola pikir kami, ketika kami hidup dalam Engkau, pertobatan kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba sebagai saluran berkat dengan kata-kata sederhana, biarlah Roh Kudus yang bekerja secara full ketika kami semua mendengar dalam online, kami bisa diberkati. Segala sesuatu yang coba mengganggu ketenangan, hikmat, pengertian, pemahaman kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti, kami tolak semuanya itu kendalanya di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga suara saya jelas ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan ibadah kita. Ini adalah satu sukacita yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita tahu kalau kita mempunyai satu pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, itu akan berkenan di hati Tuhan. Nah, tema yang saya bawa sore hari ini, adalah mengenai pertobatan pikiran. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham artinya bertobat, tapi saya tidak menjelaskan arti pertobatan. Tapi bagaimana cara pola pikir kita di masa pandemik, di masa yang sulit, tapi kita tetap berjalan bersama Tuhan. Nah, sebelum kita bertobat, ada dalam pikiran hati dan kehendak kita semata-mata dikuasai oleh sifat duniawi. Nah, sehingga yang dihasilkan pun adalah perbuatan-perbuatan daging. Itulah sebabnya pertobatan yang sesungguhnya menyangkut 3 aspek, yaitu pikiran, hati, dan kehendak. Nah, ini perlu kita tahu. Pikiran merupakan medan peperangan, tapi saya mau melihat dari skupnya yang lebih luas lagi. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, kata bertobat itu adalah berpaling dari hal yang tidak sesuai dari firman Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru pun dikatakan yang kita kenal metanoia,
dapat berarti menyesal, namun umumnya diterjemahkan sebagai berpaling dari dosa. Itu ada di dalam Matius 3 ayat 2. Nah, pertobatan secara teologis, secara firman Tuhan, yaitu berpaling dari dosa dihubungkan di suatu perbalikan sesuai dengan kepada iman akan Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia pun kata tobat dimaknai dengan sama seperti dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani-nya metanoia. Artinya berbalik 180 derajat. Hal berbalik itu sangat tidak mudah karena habit dunia itu sangat menguasai. Tapi di dalam Tuhan itu akan bisa dibalikkan 180 derajat. Nah, gereja sepupu kita, termasuk kakak sulung kita, gereja Katolik pun, dalam pertobatan dilakukan dengan pengakuan dosa. Makanya di dalam gereja mereka kalau kita lihat ada sakramen bertobat. Ya, terlepas dari ritual atau dogmatis mereka. Nah, mereka ada 7 sakramen di gereja Katolik. Nah, artinya dari semua itu kita sadar menyesal akan dosa, perbuatan salah satu yang jahat dan berniat akan memperbaikinya. Nah, bagaimana caranya kita dapat menjaga pikiran tetap benar, pertobatan dalam pikiran? Hanya 2 yang saya sampaikan. Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yakobus 4, 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ternyata pertobatan pikiran ini tidak bisa kita katakan itu gampang. Saya akan bisa berubah secara pribadi saya. Saya bisa berubah dengan daya ingat saya berubah dengan komitmen saya. Atau komitmen kita semuanya, termasuk kita yang ada di sore hari ini. Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya mempunyai hubungan dekat kepada Tuhan? Gampang sekali. Ya seperti kita lakukan. Polti ini mempunyai jam doa, mesbah doa dari jam 6 sampai setengah 7. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu yang hadir, yang belum ikut, saya menyindir, tidak. Kita semua dikatakan pada sore hari ini, kalau kita mau bertobat dalam pola pikirannya, hanya satu, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, di masa pandemik ini ada keuntungan yang sangat luar biasa. Kita lihat orang banyak yang berpikiran macam-macam. Apalagi sekarang sudah masuk di level 3. Ya, luar biasa, seluruh dunia kena. Dari resesi ekonomi, terus pandemi, kemana-mana tidak bebas, memakai masker double, dan lain sebagainya. Keluarga mau datang juga mikir-mikir. Kita mau jalan-jalan juga mikir-mikir. Apa yang kita haruskan dalam situasi seperti ini? Yaitu kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana cara mendekat kepada Tuhan? Gampang sekali. Kita punya hubungan dekat, yaitu kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Itu pasti kan? Kemudian, komunikasi kita kepada Tuhan lewat doa. Doa bukanlah sesuatu yang kita rangkai, kata-kata yang indah. Lalu kita ada dalam pikiran kita rangkai dengan kata-kata, kalau saya punya kesempatan berdoa, saya harus punya kata-kata yang bagus, yang indah. Saya teringat ketika saya berada di Sulawesi, saya melihat rangkaian kata-kata yang luar biasa. Oh Tuhanku, Engkau Allah yang luar biasa, bla bla bla. Bukan itu yang dimaksud, tapi dari isi hati kita. Walaupun kita tidak pandai berkata-kata, tapi itu adalah hubungan yang dekat sama Tuhan. Itulah salah satu bahwa hubungan kita dekat sama Tuhan, kita bisa komunikasi kepada Tuhan lewat doa. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering berdoa. Pertanyaannya, apakah kita lakukan komunikasi kita kepada Tuhan? Dalam melakukan pertobatan, pikiran kita setiap hari harus dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Dalam kehidupan kita harus juga mempunyai kata-kata, perkataan bendahara dari firman Tuhan. Ketika itu juga Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jadi tidak ada kekuatan kita. Dan tidak ada pun alasan kalau kita terlalu sibuk, nggak punya waktu. Kalau di anak muda, saya selalu menyampaikan untuk kita semua waktu itu ada 24 jam. 24 jam dibagi 3. Itu ada waktu 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam istirahat,
8 jam beraktivitas, 8 jam buat Tuhan. Jadi tidak ada istilah, tidak ada waktu buat Tuhan. Bahkan kita harus mempunyai rasa hormat kepada sesepuh kita. Pagi-pagi benar mereka sudah menghadap Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita, setiap pagi kita juga harus menghadap kepada Tuhan. Seperti Yesus, pagi-pagi benar dia sudah bangun. Dia tidak dikatakan jam 2, jam 3. Kalau berbicara pagi-pagi benar itu bisa dini hari, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 5. Mari kita lakukan bersama-sama, termasuk saya juga. Lalu berikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam dekat hubungan sama Tuhan? Yang pertama, yang kedua adalah pembaharuan budi. Ya, terdapat di dalam Roma pasal 12. Nah, ini perlu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita diingatkan, pola pikir kita harus kita baharui dengan apa? Harus berubah. Seberapa beratnya, kita harus berubah. Karena prioritas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Prioritas kita adalah untuk menyenangkan dalam setiap aktivitas kita. Memang kita punya pekerjaan masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada dan lain sebagainya. Tapi ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak apa yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembaharuan adalah proses atau cara membaharui perbuatan dan berawal dari perubahan cara berpikir. Di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengerti pola pikir kita, di proses pembaharuan budi kita ada kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang dimulai dari memasukkan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi pertobatan itu pertama kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus memberikan waktu dan kita katakan kepada Tuhan, saya mau walaupun saya berat. Lalu yang kedua, kita harus punya pola pembaharuan pikiran karena kita tidak sama dengan dunia ini. Hidup ini hanya sementara saja. Dalam firman Tuhan juga dikatakan dia seperti angin, dia seperti asap, datang tiba-tiba, pergi pun tiba-tiba. Itu dikatakan. Jadi kita nggak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, pada sore hari ini ada 2 yang harus kita lakukan dalam pertobatan pikiran kita. Yang pertama, kita senantiasa mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, pola pikir kita harus dibaharui. Apapun masalah kita, apapun yang kita lakukan, kita harus setia datang kepada Tuhan. Jadi ketika apa yang kita lakukan ini semua dengan komunikasi kita, yaitu lewat doa. Doa bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Doa tidak membuat kita menjadi satu serba salah. Tapi doa adalah membuat kita semakin dekat kepada Bapa, pencipta kita. Kepada Bapa yang menyelamatkan kita. Melalui Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kesimpulan, untuk dapat hidup dalam kasih dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus memenangkan peperangan yang terjadi dalam pikiran kita setiap saat dan meminta kepada Tuhan agar pikiran kita terus dipenuhi dengan kekudusannya, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, dengan kami menyadari apapun yang kami lakukan itu semua kan anugerah Tuhan. Kami sadar Tuhan banyak hal yang tidak sesuai daripada Engkau. Seperti pujian. Engkau senantiasa tidak melihat kesalahan kami. Engkau tidak melihat kelemahan kami. Tapi ketika kami mengaku, berkata Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau mengasihi kami. Karena kami yakin dan percaya kami adalah ciptaan-Mu. Ada rancangan-Mu yang membuat kami menjadi damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Dengan cara mendekat, kami akan semakin sering membaca firman Tuhan. Lalu kami berdoa Tuhan, itu adalah komunikasi kami kepada Engkau. Bukan dengan kata-kata indah, tapi dari isi hati kami. Ketika kami melakukan itu, kami berubah dalam pola pikir kami. Kami tidak serupa dengan dunia. Baharui kami semuanya Tuhan.
Berkati kami semuanya Tuhan. Berikan kami kemampuan. Ketika kami menang, kami yakin dan percaya Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bogor dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan jiwa-jiwa akan semakin bertambah dalam satu unity. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Ganda Situmorang. Tuhan Yesus memberkati Pak Ganda beserta keluarga yang telah mengajari kita dalam lewat firman Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kita bersama-sama di hadapan Tuhan secara online. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya persilakan Bapak Sutarno untuk berdoa persembahan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, kebenaran firman-Mu menguatkan menghidupkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ganda Karya Situmorang, serta keluarganya. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanannya, dan Tuhan anugerahkan roh, hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami memberi persembahan syukur kami. Tuhan memberkati kami, menguduskan, menyucikan persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sutarno. Silakan Bapak Ibu bisa memberi persembahan secara online sambil kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Katakan bersama. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Bapak Sutarno. Shalom Bapak Ibu. Berikut beberapa pengumuman. Mesbah pagi bersama Olti setiap hari jam 6 sampai jam 6.30 melalui Zoom. Lalu ada besok ibadah raya online Minggu 12 September 2021 pukul 9 dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli disertai perjamuan kudus dengan tema Lembah Eskol di YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Lalu juga ada ibadah anak online Minggu 12 September 2021 dapat diakses mulai pukul 7 di YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Lalu pengumuman yang berikutnya adalah segera miliki kartu tanda jemaat GBI Olympic City yang berguna untuk memudahkan administrasi dari gereja dan absen serta pendaftaran kegiatan event tertentu melalui dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Ibu Dinar dan juga tetap doakan keluarga-keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjagai dan menyertai serta tingkatkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan doa menutup silakan Bapak Robert.
Mari jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore ini kalau Engkau memberikan kami hikmat, memberikan pengetahuan tentang Engkau, kalau melalui Bapak Karya Ganda Sitomorang yang telah menyampaikan isi hatimu, Tuhan Yesus, biarlah pikiran kami yang selalu diperbaharui, begitu juga dengan lebih dekat lagi hubungan dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Pak Ganda, Engkau berkati pelayanannya, pekerjaannya, apa yang dia perbuat, Engkau buat berhasil. Tuhan, kalau sore hari ini juga kami mau berdoa, Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, Engkau berkati Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia, Engkau pimpin Indonesia, begitu juga dengan kota kami, kota Bogor, Tuhan Yesus, biarlah menjadi kota Shalom, kota yang penuh sukacita, damai sejahtera. Berkati juga buat Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, begitu juga dengan wakilnya Pak Amin Ma'ruf, jajaran para menteri, gubernur, TNI, Polri, sampai tingkat RT RW. Tuhan, kami juga bawa para pemimpin rohani kami, Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode, begitu juga dengan Gembala Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo, begitu juga dengan Gembala Rayon 7 kami, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, begitu juga dengan Gembala GBI Olympic City, Bapak Adi Simeon. Engkau berkati, Engkau urapi, taruh pikiran-pikiran Kristus dan pengenalan akan Engkau yang lebih dahsyat lagi. Berkati buat jemaat-Mu juga, Tuhan Yesus, khusus GBI Olympic City. Engkau berkati yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau angkat, yang tidak punya pekerjaan Kau berikan pekerjaan, yang kurang baik hubungannya dengan keluarga Engkau pulihkan. Tuhan, berkati semuanya, Tuhan Yesus. Berkati juga dari pemilik GBI kawasan Olympic City, Tuhan Yesus, Bapak Au Bintoro, Tuhan Yesus, berserta keluarga, segala usaha pekerjaan yang Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas, sebelum menyelesaikan ibadah ini, kami juga rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita, mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita tetap kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Kudus, kita terima bersama-sama mulai sore ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom hari ini dan masih tetap semangat. Sekarang waktunya game. Haleluya. Saya lihat Revaya semangat sekali. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya bisa minta tolong Bapak Ibu saling menyapa di room chat. Katakan shalom kepada Bapak Ibu Gembala boleh, kepada Ibu Elga boleh, Bu Dia boleh, kepada siapa saja katakan shalom. Bisa menggunakan room chat karena game kita saat ini memakai room chat. Luar biasa. Saya lihat semangat di weekend pada hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu siap untuk games hari ini? Yang siap kasih jempolnya 2. Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu siap ya untuk games hari ini? Ada 2 games dan kita disponsori tetap oleh Alfamart. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang cepat, tepat, dan jelas itu jawabannya. Ya, Bapak Ibu ya, siap ya. Cepat, tepat, dan jelas. Oke, siap-siap. Games pertama adalah
Jeng 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 jeng. Menebak pasal. Baik, inilah pasal-pasal yang akan ditayangkan di share screen. Ya, ini adalah nama binatang yang kita belajar dengan binatang ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah datang ibadah sama Bapak Gembala pernah memberikan renungan lewat salah satu binatang ini. Kali ya, males. Ada ayatnya, di sini ayatnya. Di sini, silakan. Ya, kita lihat binatang apakah ini? Cepat, tepat. Cepat, dekat. Yang cepat dan tepat. Ya, ya. Puji Tuhan. Pasti Bapak Ibu yang suka ikut doa pagi pernah dengar sharing firman Tuhan dari Bapak Gembala tentang binatang ini. Kita harus belajar. Luar biasa. Bagaimana Kak Novi? Dari semua tadi. Udah jawab sama Kak. Puji Tuhan. Firman Tuhannya ada di, bisa kita lihat Amsal 6 ayat 6. Sudah ada pemenangnya Kak Cynthia. 20 ayat 25 juga. Sudah ada Kak Novi. Puji Tuhan. Sudah ada. Luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang games kedua. Siap-siap Bapak Ibu. Siap-siap. Tante, Om, Oma, Opa. Siap-siap. Puji Tuhan. Oke, games kedua adalah temukan 3 perbedaan. Sebenarnya ada 5 Bapak Ibu, tapi saya minta hanya 3 perbedaan saja. 3-tiganya langsung dijawab. Jadi tidak satu, tapi 3 perbedaan dari gambar yang akan ditayangkan. 3 perbedaan langsung yang cepat tepat. Itulah pemenangnya. Ya, silakan Kak. Inilah gambarnya. Silakan menemukan 3 perbedaan. Langsung. Jawab langsung 3 perbedaan ini. Cepat dan tepat. Ayo, ayo Bapak Ibu. Haleluya. Semangat. Semangat terus. Ada 5 perbedaan sebenarnya. Tapi ada 3. Saya minta hanya 3 perbedaannya saja. Luar biasa. Saya lihat dari sini kecil-kecil Bapak Ibu. Tapi luar biasa Bapak Ibu tuh bisa tahu loh yang mana beda-bedanya. Perbedaan dari 2 gambar ini. Bagaimana Kak Novi? Apakah sudah mendapatkannya? Haleluya. Semangat terus. Puji Tuhan. 3 saja perbedaan. 3 perbedaan. Langsung sebutkan. 1, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Apa perbedaannya? Apakah dari warnanya? Ada pemenangnya Kak Cynthia. Sudah ada. Luar biasa. Puji Tuhan. Itulah games kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Novi. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bapak Ibu Tuhan semuanya. Yesus berkati. Tetap semangat. Shalom. Sampai 2 minggu kembali. Terima kasih Kak Cynthia, Kak Nova, Bu Dena, Pak Tommy, Bu Elga Revaya, Kak Yenti, Mbak, Shalom. Pak Sutarno, ada Gideon, Pak Tanto, Bu Eva, Pak Daniel, Kak Roma, Mas Agus, Kak Maria, Pak Jeffrey, Bu Nita, Kak Cecil, Bu Siska, Kak Cornelia, Joan, Shalom, Bu Grace, ada Gisel, Kak Morin, Pak Robert, Bu Marina, Cik Lia, Kak Rio, Shalom Kak Rio, apa kabar? Bu Reni, Bu Ima, ada Gio, Evan, puji Tuhan, Bu Dia, Bu Cance, Mbak Dinar, Pak Dokter, Pak Meki, Tuhan Meki, Yesus berkati, shalom. Bu Yuliana, Audrey, Deborah, Bu Herlina, Bu Yulia Katarina, Bu Vin, Pak Tarigan, semuanya Tuhan Yesus memberkati, shalom. Shalom. Tetap semangat Tetap ya. semangat. Baik Bapak Ibu, saya satu lagi mau menyampaikan pemenang dari lomba games tadi. Semangat, kira-kira bersiap untuk mendapatkan voucher Alfamart senilai Rp50.000. Bersorak-sorak, siapa tahu itu bagian kita. Amin. Baik pemenang
games pertama dengan jawaban semut. Jawaban tercepat diraih oleh, nah ini, saya senang kalau yang menang anak BPA. Anak muda ini, generasi milenial. Dimenangkan oleh Cornelia Raima Laming. Selamat Cornelia. Kemudian untuk pemenang games kedua, dijawab tercepat oleh Ibu Elga. Selamat Ibu Elga mendapatkan voucher Alfamart senilai Rp50.000. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di games 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom semuanya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Berkati.